Halo, perkenalkan saya Dias Permana dari UPPJJ Yogyakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 pemrograman berbasis web. Tugas 3 ini merupakan refaktor dari tugas 2 aplikasi SITA Universitas Terbuka yang menggunakan View 3 fitur dan tampilannya saya pertahankan sama persis. Yang saya ubah hanya cara penyusunan kodenya. Sekarang menggunakan view komponen dan template. Jadi yang ingin saya tekankan di sini bukan fiturnya, melainkan arsitektur kodenya. Bagaimana bagian UI yang berulang saya pecah menjadi komponen yang dapat digunakan kembali atau reusable. Pertama kita jalankan webnya. Saya sudah membuat script untuk menjalankan. Login menggunakan email admin. Topbar masih sama, ada greeting, nama user, role, dan tombol logout. Kalau stock masih sama, bisa edit stock. Misalnya ini yang habis saya isi kembali 20, sudah berubah. Fungsi-fungsi masih sama semua, masih berfungsi. Misalnya ini juga bisa kita ubah statusnya, misal dalam perjalanan jadi diterima, sudah berubah jadi diterima. Semua fitur tugas 2 tetap berfungsi. Sekarang kita masuk ke bagian kode. Struktur kode saya buat sesuai pada soal tugas 3. Terdapat folder js/komponen. Di sini setiap komponen menjadi satu file tersendiri dengan penamaan ke bab-case. Kemudian ada folder js/service, isinya api.js. File ini menangani akses data dummy yang saya pisahkan menjadi di data/bahan ajar di sini. Data bahan ajar JSON. Dan aset berisi CSS dan logo. Dan keempat halaman HTML saya taruh di halaman folder template. Pada soal contohnya menggunakan type state di satu indeks HTML.
Saya memilih pendekatan multi halaman. Setiap halaman memiliki view root sendiri, tetapi berbagi komponen yang sama dari JS/komponen. Jadi inilah yang menunjukkan komponennya benar-benar reusable, seperti app sidebar dan app topbar sama persis digunakan pada dashboard, halaman stok, dan halaman tracking. Nah, ini untuk komponen index.js. Bagian ini adalah jantung arsitekturnya. Fungsi register komponen bertugas mendaftarkan ke 6 komponen ke aplikasi melalui app.component. Namanya menggunakan kebab case, dan di sini definisinya. Kemudian di bagian filtering kita menggunakan app.config.globalProperties filter. Saya mendefinisikan 3 formatter: rupiah untuk mata uang, tanggal, dan waktu. Nanti di template cukup memanggil filter.rupiah item.harga. Itulah penerapan konsep filter untuk formatting teks. Kemudian kita ke stock.app.js. Setiap halaman memanggil register komponen sebelum app dimount. Perhatikan, saya memecah rantai create app.mount menjadi variabel stock app supaya dapat menyisipkan registrasi komponen diantaranya. Lalu semuanya dibungkus sita data ready.then. Kemudian kita buka js.service/api.js. Karena datanya sekarang berupa file JSON terpisah, saya memuatnya menggunakan fetch. Hasilnya disimpan di window.seedData. Di sini. Lalu saya ekspos sebuah promise bernama sita data ready. Setiap view app menunggu promise ini selesai terlebih dahulu, supaya aplikasinya tidak mount sebelum datanya siap. Ada juga catch sebagai fallback agar tidak crash apabila file gagal dimuat. Intinya, tugasnya terbagi rapi di api.js, menangani data, komponen menangani tampilan. Kemudian ada juga JS komponen app sidebar. Kemudian di template dashboard sini komponen pertama app sidebar, definisinya ringkas. Template di TPL sidebar, artinya template diambil di blok X template dengan ID TPL sidebar.
saya menggunakan Xtemplate untuk komponen yang HTML-nya panjang supaya tetap mudah dibaca. Mengenai komunikasi datanya, props open dan current back masuk dari parent komponen. Ini one way data binding. Sebaliknya, komponen melaporkan event kembali ke parent melalui emit close. Status page. Ini untuk status page. Ini contoh inline template. Ya, ini adalah contoh inline template. HTML-nya pendek, jadi langsung ditulis sebagai string di dalam definisinya. Komponen inilah yang mewakili indikator conditional nomor 3. Rantai VIF, VElse if, dan VElse untuk memilih ikon sesuai status. Kemudian stock row. Ini satu baris di tabel stok. Di sini banyak indikator bertemu dalam satu komponen. Mustache item root code, vtext untuk judul, vhtml untuk catatan yang sudah disanitasi DOM purify melalui catatan save, lalu filter rupiah untuk harga dan komponen bersarang atau nested status page di dalamnya. Aksi edit dan hapus tidak diproses di komponennya, melainkan di emit ke parent melalui emit edit item. Komponen tracking item. Tracking item ini salah satu langkah di timeline pengiriman menggunakan filter.waktu. Untuk format jam dan computed icon untuk memilih icon sesuai keterangannya. Pemakaiannya menggunakan pola yang sama. Kemudian tidak semua hal saya jadikan komponen. Logika halaman seperti filter, watcher, dan form tetap saya tempatkan di view root masing-masing halaman. Jadi komponen berfokus pada tampilan, sedangkan root berfokus pada state dan aturan bisnis. Kemudian indikator computed. Pada soal diminta filter yang tidak perlu recompute lagi. Compute property view memang otomatis di cache berdasarkan dependensi reaktifnya. Sanitize stock ini menambahkan catatan save ke setiap item lalu diteruskan sebagai properties ke stock row. Jadi komponennya menerima data yang sudah aman. Di block watch, salah satu watcher yang kita gunakan. Yang pertama untuk mendebounce input pencarian 300 mili-detik. Yang kedua pola dependent option. Saat UPBJJ berubah, filter kategori otomatis di reset. Di halaman tracking juga ada watcher serupa sehingga totalnya lebih dari 2. Form validasi dan event handler mouse dan keyboard validasi per field saat blur dan saat submit. Event handlernya juga tidak hanya klik mouse menekan enter untuk menyimpan data dan menekan escape untuk menutup modal. Di komponen event handler ini muncul sebagai add click sama dengan emit. Demikian video penjelasan tugas 3 kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.